Moshi. Hello everyone, so welcome to my first video. So today I will talk about interprocess and triad communication in operating system. Before we talk about the materi, kita perkenalan dulu sama presenternya. Siapa ya kalau bukan saya? Presenter imut, menggemaskan, dan baik hati, tidak sombong. Perkenalkan, nama saya Sekar Sianti dengan NIM atau Student ID 310025036 dan saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi di University of Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, after we perkenalan tentang presenternya, kita akan masuk ke topik to be discussed. So, topic will be discussed in here in this video. Ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu introduction to operating system. Yang kedua, process and triad concept. Yang ketiga, process versus triad or the difference between process and triad. Keempat yaitu interprocess communication atau IPC, dan yang kelima IPC mekanisme. Yang keenam triad synchronization. You can see in here, yeah. And ketujuh is particle examples, and terakhir conclusion or kesimpulan. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Introduction to operating system. An operating system or OS in system software that manages computer hardware and software, resource and provides service for computer programs. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. What is main function of an operating system? Yang pertama, proses management, mengatur proses yang sedang berjalan di komputer. Yang kedua, memory management, mengatur penggunaan memori agar program dapat berjalan dengan efisien. Yang ketiga, file system management, mengatur penyimpanan dan akses file dalam sistem. Yang keempat, device management, mengontrol perangkat keras seperti keyboard, printer, and disk. Dan yang kelima, security and protection, melindungi sistem dari akses yang tidak sah. What is a sample of operating system? So, like what you see in the PPT atau presentation, is it have 5. Wait a minute! Who are you? 5 example of operating system. Number 1 is Windows, 2 iOS, 3 Android, 4 Linux, and 5 is Mac OS. Why operating system are important? Yang pertama, memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi. Yang kedua, mengelola sumber daya komputer secara efisien. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang stabil untuk program. Okay, after we talk about introduction of operating system, next topic is process and triad concept. In the first, process concept in operating system. A process is a program that is currently being executed by the computer. Ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi akan membuat proses untuk menjalankan program tersebut. Karakteristik of a process apa aja sih? Yang pertama, memiliki program kode yang dijalankan. Yang kedua, memiliki alamat memori sendiri. Yang ketiga, menggunakan resource komputer seperti CPU and memory. Dan yang terakhir adalah memiliki status proses seperti running, waiting, and others. Process states. Yang pertama yaitu ada new, yaitu proses baru dibuat. Yang kedua ada ready, proses siap dijalankan oleh CPU. Yang ketiga running, proses sedang dijalankan. Yang keempat waiting, proses menunggu suatu kejadian, misalnya misalnya input and output. Yes. Yang ketiga terminate or exit, artinya proses telah selesai. Well done. Example of process. Yang pertama,
web browser yang sedang dibuka, yang kedua, musik player yang sedang memutar lagu, dan yang ketiga itu text editor yang sedang digunakan. Okay, after we talk about process, we next to thread concepts. Definition of thread. A thread is the smallest unit of execution within a process. Suatu proses bisa memiliki lebih dari satu thread yang berjalan bersamaan atau disebut dengan paralel. Characteristic of thread. Yang pertama, share memory. Thread dalam suatu proses berbagi memori yang sama. Yang kedua, lightweight. Thread lebih ringan dibanding proses karena tidak perlu membuat memory space baru. Yang ketiga, parallel execution. Thread memungkinkan tugas dijalankan secara bersamaan. Yang terakhir, independent execution. Masing-masing thread bisa menjalankan tugasnya sendiri. Okay, next, advantage of using threads. Yang pertama yaitu mempercepat eksekusi program, yang kedua mengurangi overhead dibanding membuat banyak proses, dan yang ketiga memudahkan komunikasi antar bagian dalam satu program. Example of threads. Thread 1, loading halaman web. Thread 2, downloading file, and thread 3, running JavaScript or animation. After we talk about process and thread concept, we'll move to process versus thread, or what difference between a process and thread. Dalam sebuah penjelasan ini terbagi menjadi tiga, yaitu aspek, proses, dan thread. Aspeknya ini terdiri dari memory, creation, communication, overhead, execution, and independence. Yang pertama, perbandingan memori di proses and thread. Kalau di proses, yaitu memiliki memori sendiri, sementara di thread berbagi memori dengan thread lain dalam proses yang sama. Yang kedua, creation. Kalau dalam proses, creation itu lebih berat, memerlukan resource lebih banyak, sedangkan di thread itu lebih ringan dan cepat dibuat. Yang ketiga, communication. Dalam proses, komunikasi antar proses lebih sulit atau IPC. Sedangkan thread, komunikasinya lebih mudah karena berbagi memori. Yang keempat yaitu overhead. Kalau proses itu overheadnya itu tinggi, sementara thread itu rendah. Yang kelima yaitu execution. Dalam proses, satu proses biasanya menjalankan satu program. Sementara di thread, satu proses bisa memiliki banyak thread berjalan bersamaan. Yang terakhir, independence. Dalam proses, itu lebih independen, sementara kalau thread itu bergantung pada proses induknya. Okay, after we talk about what is different between process and thread, next we will talk about interprocess communication or IPC yang tadi tuh ada di perbandingan communication antara process and thread itu disebutkan ada namanya IPC. So what is IPC? Jadi IPC itu adalah interprocess communication, yaitu mekanisme yang memungkinkan dua progres atau lebih saling bertukar data atau informasi. Nah, tujuannya itu yaitu pertama, sinkronisasi proses, yang kedua, berbagi data, yang ketiga, mengkoordinasi tugas antar proses. Why IPC is important? Yang pertama, agar proses dapat bekerja sama, yang kedua, menghindari konflik data, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi sistem. Common IPC method. Yang pertama yaitu ada share memory. Beberapa proses berbagi area memori yang sama. Yang kedua, message passing. Proses saling mengirim pesan. Dan yang ketiga, pipe. Saluran data sederhana antara proses. Yang keempat yaitu softcat, komunikasi antar komputer melalui jaringan. Yang terakhir yaitu signal, memberikan notifikasi antar proses. What is example? Apa contohnya? Yaitu misalnya, printer menerima data dari aplikasi Word, sama dengan menggunakan IPC. Karena printer itu kan untuk mencetak ya, jadi itu kayak membutuhkan sebuah communication. Dan itu namanya bisa masuk ke share memory. Yang kedua itu chat client server. Data dikirim melalui message passing atau softcat. Tadi itu sudah dijelaskan bahwa passing itu, message passing itu proses saling mengirim pesan. Sementara socket juga termasuk dalam
chat client server karena dia komunikasi antar komputer melalui jaringan. Jadi ketika mengirim ketika mengirim chat client server itu menggunakan socket juga karena dia juga melalui jaringan dan komputer. After we talk about inter-process communication or IPC, we will talk about thread synchronization. Thread synchronization adalah mekanisme untuk mengatur akses ke sumber daya bersama agar tidak terjadi konflik saat beberapa thread berjalan bersamaan. Why synchronization is important? Yang pertama, mencegah race condition. Kondisi di mana dua thread menulis data bersamaan dan menyebabkan error. Yang kedua, menjaga konsistensi data. Dan yang ketiga itu memastikan program berjalan dengan lancar. Okay, next is common synchronization mechanism. Yang pertama yaitu ada mutex atau mutual exclusion, yaitu membatasi satu thread mengakses resource pada satu waktu. Seperti contohnya, thread menulis ke file, hanya satu thread boleh menulis. Yang kedua yaitu semaphore, mengatur akses ke resource terbatas. Contohnya, hanya 3 thread yang bisa mengakses printer secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu monitor, is not monitor ketua. I'm so sorry. Ketiga itu monitor, struktur yang mengatur akses resource dan sinkronisasi. Example atau contohnya itu thread menunggu hingga resource tersedia. Nah, ini ada contoh yang aku taruh di PPT. As you can see, yaitu dua thread menulis ke file yang sama, itu menggunakan mutex agar data tidak korupsi. Ya. Terus, banyak thread mengakses printer, itu menggunakan semaphore untuk membatasi jumlah akses. Okay, after we talk about thread synchronization, kita masuk ke materi topik selanjutnya yaitu particle examples. Example of process and thread communication. Itu ada 5. Yang pertama yaitu multitasking operating system. Sistem operasi modern menjalankan beberapa proses dan thread sekaligus. Contohnya seperti Windows, Linux, and Mac OS. Yang kedua yaitu web servers. Menggunakan threads untuk menangani banyak request pengguna secara bersamaan. Contohnya seperti Apache and Engines, like you can see in PPT, okay? And yang ketiga yaitu chat application. Client server communication menggunakan IPC or interprocess communication. Message menggunakan feature message passing or sockets. Contohnya seperti WhatsApp, Telegram, message, SMS. Yang keempat yaitu online games. Thread parallel untuk animasi physicals and network updates. Contohnya seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Fortnite, okay. And last is database system. Multiple process may access share memory untuk efisiensi data. Contohnya seperti MySQL and PostgreSQL. I'm so sorry if my pronunciation is not good. Okay, after we talk all material start from introduction to operating system until particles example, we already in conclusion or kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses adalah program yang sedang dijalankan oleh komputer, sedangkan thread adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses yang dapat berjalan secara paralel. Komunikasi antara proses atau IPC, interprocess communication, memungkinkan saling bertukar data dan mengkoordinasi tugas dengan efisien. Beberapa metode IPC antara lain share memory, message passing, pipe, socket, and signal. Sinkronisasi thread sangat penting untuk mencegah konflik ketika beberapa thread mengakses sumber daya yang sama. Pengelola proses, thread, and IPC banyak diterapkan dalam sistem operasi multitasking web server aplikasi chat, game online, and system database. And we're done. And thank you so much for watching my video. I'm so
I'm so to say thank you for all people who love my video from start and in the end. In the end, we only regret. In the end, we only regret the chances we didn't take. Sorry. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan terkhususnya untuk dosen saya, dosen mata kuliah Sistem Informasi yaitu Ibu Ina. Terima kasih banyak atas sudah menonton video ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we for once say what we want, say what we feel?